Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pertemuan pada siang hari ini, marilah kita berdoa buat agama dan kepentingan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya tutup pintu dulu. Oke, untuk pertemuan kali ini, seperti kelas yang tadi ya, saya di sini akan mereview soal-soal yang kemarin sudah pernah yang sudah saya kasih di materi ya. Kan di minggu lalu sudah saya kasih ya. Nah, tapi saya mereviewnya nggak, oh ini tuh jawabannya apa? Nggak kayak gitu. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau nggak ada yang mau nanya, ya udah saya anggap sudah paham berarti. Gitu. Karena ini harus saya clearkan sebelum kita masuk ke transformasi Laplace. Transformasi Laplace agak menguras energi sih. Gitu. Oke, kita bahas Laplace nanti. Kita pertemuan kali ini cuma mereview aja ini. Oke, yang nomor 1. Dapatkah kita menggambar graf teratur berderajat 3 dengan 7 buah simpul? Ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 1? Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah saya tunggu 10 detik. Tidak ada yang bertanya, berarti sudah bisa ya. Nah, jadi kalau dikasih soal kayak gini, 5 menit bisa berarti. Nomor 2, tentukan jumlah simpul pada graf sederhana bila mempunyai 20 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama. Sudah pada bisa? Saya masih bingung, Pak. Yang mana ini? Ini siapa nih? Nindya. Anindya. Awalnya mah masih pakai lema jabat tangan, tapi waktu pas kesananya lagi, waktu pas faktor gitu, berhubungan sama faktor, di sana udah bingung. Tentukan jumlah simpul pada graf sederhana bila mempunyai 20 buah sisi ya. Dan tiap simpul berderajat sama. Pakai ini aja. Pakai derajat aja deh. Nah, gini. Ini. Ingatkan di materi yang ini nih. Derajat mana sih derajat? Derajat nih. Saya mau nanya sekarang. Berderajat sama ya? Berderajat sama kan ya? Nah, kalau satu, ini misalnya ada 4. Kalau ada 4 seperti ini, per simpulnya derajatnya ini berapa? Ada yang 2, juga ada yang 3 ya. Berarti ini nggak bisa. Kita pakai yang lema jabat tangan. Loh, sebenarnya pakai lema jabat tangan ya sudah benar loh. Atau Anin sudah mencoba? Udah, Pak, tapi cuma sampai lema jabat tangannya udah. Terus habis itu nyari faktor dari 40-nya. Nah, dari situnya bingung. Faktor dari 40. Yuk, kita kerjakan yuk. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Gini, saya jelasin biar langsung cepat aja. Kita pakai ini ya. Kita pakai apa ya, G1 ya.
Kita ya coba lihat dulu yang di sini. Derajatnya ini beda, derajatnya ini beda, derajatnya ini juga beda. Tadi Anin sampai di mana mengerjakannya? Sampai 5 jabat tangan beres kan 5 jabat tangan tuh 2 dikali E. Ya. Itu kan 20, berarti kan jadi 40. Terus habis itu nyari faktor 40-nya gitu, yang faktor 40-nya itu yang jadi derajatnya gitu. Habis kesana lagi bingung. Jadi derajatnya? Enggak, pakai ini nih. Yuk kita lihat lagi contoh soalnya ada kok tuh kemarin. Mana sih ya? Kalau sederhana itu, graf sederhana, nah pengertiannya kayak gimana, Nin? Graf sederhana. Yang nggak ada grafnya yang Ini. gitu atau Tidak gimana? ada sisi ganda, tidak ada sisi ganda. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Gelang berarti looping ya. Sisi ganda dinamakan graf sederhana. Oke, berarti kalau tidak ada graf sederhana, tidak ada sisi ganda seperti ini, itu malah lebih mudah lagi. Kita pakai yang ini. Sudah nulis soalnya. Nah, tiap simpul berderajat sama, graf teratur. Nah, jumlah sisi pada graf teratur berderajat R adalah E sama dengan NR per 2. E-nya tadi itu berapa, Nin? 20. Nah, 20 kan? Iya. Kan 20 kan? Ya, itu 20. E-nya 20. Saya coret-coret aja nih di sini. Rumusnya E sama dengan N dikalikan R per 2. Sisinya ada 20. Lalu 2 oke, R-nya N dikalikan R per 2. Kita akan nyari N-nya berapa. N sama dengan 20 dikalikan 2 dibagi R. Jadi 40. 40 per R ya. Nah, habis itu bingungnya mencari faktor yang di mana? Yang R, yang dari kan kalau di sini soal yang di Bapak tampilin kan ada untuk R sama dengan 4 jumlah simpul bla itu kan R4-nya itu karena dia pembagi bilangan bulat dari 32. Nah, berarti kan ini juga nyari pembagi bilangan dari 40. Terus berarti kan 1, 2, 4, 5, 8 dan seterusnya gitu. Habis itu nggak tahu di mana yang. Oh, gini aja. Apa dicoba aja. Jadi apa jawaban di situ ya? Jawabannya tuh nggak pasti kayak gini. Yuk tuh dicoba. Tadi kan 40. Berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi
Dan tiap simpul berderajat sama, dan tiap simpul berderajat lebih dari 4. Tiap simpul berderajat lebih dari 4. Kalau yang di sini kan kan derajatnya nggak ada. Kalau di soal ini. Nih, tiap simpul berderajat sama. Nah, sekarang gini. Berarti kita mulainya dari mana? Kita menentukan R-nya tuh dari mana? Yuk, menentukan R-nya mau dari mana? Dari angka berapa? Kita cek deh. Dari 1 kah? Ya 1 nggak mungkin dong. Sederhana itu tidak ada looping loh ya. Nggak ada looping loh. Sederhana itu nggak ada looping. Gini, jangan terpaku terlalu sama rumus juga. Mana sih tadi? Di mana ya? Ini ada 20. Tidak boleh ada tidak boleh ada, berarti kalau sederhana tidak boleh ada looping dan tidak boleh ada simpul ganda sekarang. Kalau simpulnya cuma 2 ya. Kalau 2 nih, R-nya sama dengan 2 ya. Tiap simpul berderajat lebih dari atau sama dengan 4. Nah, sekarang saya mau nanya dulu deh. R ini apa sih, Nin? R itu apa? R-nya derajat. Derajat kan ya. Nah, sekarang saya mau nanya. Kalau derajatnya sama dengan 2 nih. Kalau derajatnya sama dengan 2. R-nya sama dengan 2. R-nya sama dengan 2. Berarti N-nya jumlahnya berapa? N sama dengan? 20. 20. Oke. Kalau R-nya sama dengan 4, N-nya sama dengan 10. N-nya sama dengan 10. Terus lagi, kalau N-nya sama dengan, kalau R-nya sama dengan 5, R-nya sama dengan 5, N-nya sama dengan? 8. 8. Kalau R-nya sama dengan habis 5, berarti yang paling dekat lagi berapa? 4 tadi udah ya, 4 udah, 5, 8 ya berarti sekarang ya, 8. 8. R-nya 8 berarti simpulnya 5. Iya, Pak. Ya kan? Simpulnya 5. Habis 8 yang paling dekat lagi? 10. 10. 10 berarti simpulnya 4. Iya. Habis 10 yang paling dekat lagi itu berapa? 20 langsung ya? Ya enggak? Iya, Pak. 20 berarti simpulnya ada berapa? 2. Iya kan? Iya. Simpulnya 2. Habis itu, oke, ada lagi 40. Simpulnya berapa? 1 ya? Iya. Gitu kan? Kemarin saya ya sudah bilang kan, itu bilangan bulat. N-nya sama dengan 1. Nah, sekarang N-nya sama dengan 1 mungkin nggak? Enggak. Nggak. N sama dengan 2? Enggak. Kalau misal ragu, digambar aja. N-nya 2, nih, bikin titik. Kan N-nya sama dengan 2 berarti gini. Nggak usah
sampai 20 sisi deh. 2 sisi aja. Dia sudah ganda. Nggak sederhana. Coret. Iya nggak? Ya, Pak. Oke. 4. 4. Ini aja 4. 4. Kita cari paling sisi yang paling besar. Tuh, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Rumus MES itu ada kan? Kemarin kalau nggak salah udah untuk yang jaringan jala itu tuh rumusnya ada tuh di slide ini. Di situ gini, coba ini depending aja dulu, biar teman-teman tahu cara pakainya. Mana ya? Jaringan jala. Jala masih ke atas lagi apa ya? Lupa saya, apa saya kasih di mata kuliah Rektraf ya? Bentar. Oh, ternyata di Rektraf. Ternyata di Rektraf. Jadi gini, saya tambahkan aja kalau gitu. Gini, saya di perkuliahan ini sudah pernah nyinggung antara star sama MES belum ya? Kalau ini ada, kalau star itu yang kayak begini, ini star itu yang begini. Kalau yang MES itu yang gini, ini, ini, gini. Nah, semuanya terhubung. Sudah pernah saya bahas di sini belum ya? Pernah apa cuma kelebihan sama kekurangannya aja? Kelebihan sama kekurangannya. Oke. Gini. Saya kasih sesuatu dulu. Mungkin tapi seingat saya pernah ngasih di slide ini loh. Tolong nanti saya diingatkan ya. Kalaupun nggak ada, saya kasih aja di sini. N dikalikan N-1/2. Sekarang gini, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10. Nah, sekarang gini. Untuk simpul yang jumlahnya 5, ini kan jumlahnya 5. Nah, rumus untuk jadi jaringan mesh, itu adalah berarti 5 dikalikan 5 kurangi 1 berapa? 4 ya? Iya, Pak. 4 kan? Dibagi 2. Nah, 5 dikalikan 4 sama dengan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Oke, kalau jaringannya itu masih simpel seperti ini, ya kita bisa aja dihitung kayak saya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke 10 gitu. Kalau misal kita sudah jumlahnya itu ada, misal N-nya ada 100 gitu. Untuk membuat jaringan mesh, untuk membuat jaringan mesh berarti kita butuh berapa sisi? Kan kita nggak tahu. Nah, pakai rumus ini, 100 dikalikan 99 dibagi 2. Jadi 99. Jadi 100 kali 99 ini tuh berapa berarti? 9900 dibagi 2. Udah, itu berapa? Berapa tuh? Berapa? Dibagi 2? 4.950. Oke, 4.950. Bener kok. Nah, kayak gitu. Dah, ini ketemu, ini mesh. Pak Iwan ini orang saya nanya yang soal nomor 2 tadi, kenapa tiba-tiba bahas mesh? Nah, fungsinya di sini. Nih, fungsinya di sini. Fungsinya di sini. Fungsinya di sini. Tadi kita udah ketemu berapa aja ya tadi ya, N-nya ya? Ketemu berapa aja sih N-nya? Gini. Itu maksudnya gini. Saya paham. Anin itu sudah tahu kalau pakai caranya teorema yang pakai lema jabat tangan itu Anin ya sudah paham. Cuman Anin agak kurang yakin ya sepemahaman saya sih dari pertanyaannya Anin tadi itu. Tolong dikoreksi kalau sayanya salah gitu ya. Kalau Anin itu yang bingung adalah ketika nyampe di sini, nah ini Pak, gimana cara menentukan R-nya sama dengan 4, R-nya sama dengan, terus habis itu R-nya ini kan R sama dengan 4 karena udah ditulis nih tiap simbol berderajat lebih dari sama dengan 4. Nah sekarang kalau misal tidak ditulis seperti itu Pak, terus saya menentukannya kayak gimana? Kayak gitu ya Nin? Ya, Pak. Kira-kira gitu. Nah, oke, nggak apa-apa kalau misal nggak tahu ya, nggak tahu apa namanya, nggak tahu kalau tidak tahu ininya bagaimana, jadi tidak ada derajat simpulnya tuh harus berapa, ya dibikin aja kayak saya tadi. Nih. Jadi N-nya tadi kan kita tuh ketemu berapa? Ada N sama dengan 2, jumlahnya 20. N sama dengan 4, jumlahnya berapa? 10. N sama dengan 5, jumlahnya berapa? 8. N sama dengan 5, jumlahnya 8. N sama dengan berapa lagi berarti ya? 5, 10 ya. Jumlahnya 4. N sama dengan 20 berarti. N sama dengan 20 jumlahnya berapa? N sama dengan 20 jumlahnya 2. N sama dengan 4, N sama dengan R sama dengan 40, N-nya jumlahnya 1. Gitu kan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Nah sekarang, N-nya sama dengan 4 nih. N-nya sama dengan 4. N-nya sama dengan 4 kira-kira gimana? Bentuknya paling cuma gini kan? Nih. Nih. Oh Pak, bisa juga Pak begini. Nah begini, boleh aja.
Tapi maksimal begini kan, sisi yang bisa dibikin. Iya, Pak. Pak, bisa kok, Pak. Dibikin lagi, Pak, begini. Eits, ada aturannya. Graf sederhana. Graf sederhana, nggak boleh ada sisi ganda. Coret. N sama dengan 8. N sama dengan 8 digambar. Tapi saya kasih sedikit. Berarti tadi itu saya kasih yang mes tadi ya. N, kalau saya coret-coret gini, ke record juga kan? Berarti yang lagi nggak terlalu connect bisa tetap punya recordan ini ya. Sama dengan 2, misal 8 sama dengan 2. 8 dikalikan berapa nih? Kalikan 7, berapa? 8 kali 7. 6. Hah? 8 kali 7. 56. 56 dibagi 2? 28. 28. Sedangkan ada 20 sisi kan? Ya kan 20 sisi. Bisa berarti. N sama dengan 8 bisa. N sama dengan 10 bisa. N sama dengan 20 nih. Yang jadi masalah N sama dengan 20. N sama dengan 20. Nah, N sama dengan 10 aja dulu deh. Dengan 10. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak apa-apa. Ini saya gambarkan pelan-pelan gini biar teman-teman bisa memahami ya. Kayak gini. Kita buat graf coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bisa tuh jadi graf. Yang 20 aja bisa, apalagi yang 10. Jadi N-nya berapa? 20, 10 sama 8. Nah, itu aja. Udah. Tuh. Kalau N-nya sama dengan 40 itu bisa nggak, Pak? Hah? N-nya sama dengan 40. R-nya jadi 1. N-nya sama dengan 40. Kita baca lagi. Kita baca lagi. Apa sih artinya graf sederhana? Apa sih? Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Oke, sekarang kita pahami lagi derajat. Kita pahami lagi derajat. Karena gini, jangan sampai teman-teman itu iya atau enggaknya tuh karena saya ngomong gitu. Jangan karena saya ngomong, saya juga kadang-kadang kalau udah capek juga bisa salah. Kita ngikutin aja di konsepnya. Derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Derajat suatu simpul apa? Derajat itu apa sih? Kenapa bisa ada simpul yang derajatnya 2? Kenapa ada simpul yang derajatnya itu 1? Kenapa ada simpul yang derajatnya itu 3? Karena kan ada sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Nah, sekarang saya nanya, kalau seandainya jumlahnya 40 nih. Jumlahnya 40. Jumlahnya 40. Nah, sekarang derajatnya bisa sama nggak? Enggak, kayaknya, Pak. Derajatnya tuh bisa sama nggak? Nggak bisa kan? Karena di sini kan ditulis derajatnya harus sama. Derajatnya harus sama. Nih. Derajatnya harus sama. Sedangkan kalau derajatnya itu harus sama, itu tuh syaratnya apa? Nih, saya kasih gambaran deh yang di soal saya ini.
Diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah derajat masing-masing simpul? Tadi kalau yang N-nya sama dengan 8, derajat masing-masing simpulnya berapa? Taruhlah kita bikin mesh. Taruhlah kita bikin mesh ya. Mesh. Kita bikin mesh. Kalau kita bikin mesh, berarti jumlahnya harus berapa? Tadi di sini udah ditulis tadi sama Anin ya, jumlahnya ada 28. Nah, kalau yang 10 tadi jumlahnya itu jadi berapa? 90 jadi 45 ya. Jumlah sisinya kan segitu. Kalau N sama dengan 20, apa namanya jumlahnya ini berapa? 20 kali 19 ya. Nah, ini coba gini. N bagi N min 1 sama dengan 40. N kuadrat minus N dikurangin 40. Oke deh, saya kasih lagi cara ini. Saya mau nanya, N kuadrat minus N minus 40 bisa jadi ini enggak? Bisa dipecah nggak faktornya? Bisa dipecah nggak? Enggak apa kayaknya. Nggak bisa kan? Iya. Nah, sebenarnya sih caranya banyak. Pakai cara begini juga ini bisa. Tapi karena ini tidak bisa dipecah, ya sudah kita pakai cara yang begini aja. Kalau tadi itu simpulnya jumlahnya 40, kan ada derajat yang nggak kena. Maksudnya gini, ada simpul yang nggak berhubungan sama simpul yang lain gitu. Jumlah sisinya harus 20 loh. Sisinya harus 20 loh. Nih, di soal. Nih. Tentukan jumlah simpul pada graf sederhana bila mempunyai 20 buah sisi. Simpulnya harus 20 loh. Kalau nggak percaya, bikin aja 40 titik dan semuanya itu terhubung. Maksudnya tiap simpul itu tuh punya sisi ya. Tiap simpul tuh punya sisi. Jumlahnya 20 nggak? Yang pasti semua titik terhubung. Kalau ada yang mau nggak terhubung juga. Kalau ini misal nih, gini kan jumlahnya 20 ya. Ini 20. Semuanya terhubung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan semuanya punya derajatnya sama. Nah sekarang, kalau 8, untuk punya derajat yang sama, gimana? Jadi syaratnya itu graf sederhana, setelah itu tiap simpul berderajat sama. 1 nggak mungkin, 2 nggak mungkin, 4 nggak mungkin, 40 deh. 40 mungkin nggak? 40 aja kita bikin kayak gini 40. Simpulnya jumlahnya udah nggak 20. N-nya sama dengan 8. Taruhlah N-nya sama dengan 8 ya. N-nya sama dengan 8. Gini. Teman-teman itu derajat yang sama berarti kan sisinya harus sama. Ya kan?
Dari derajat 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. 12, 13, 14. 14. Sisinya sama ya nih ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Satu lagi ini kemana? 8 berarti nggak bisa. Ini dicoret. Ini dicoret. Jadi gini, tadi itu belum sampai hasil maksimal ya, hasil final ya Nin. Jadi gini, kita pertama-tama itu tadi kan ditentukan dulu kayak gini. Lalu dicoret. N sama dengan 1 masuk nggak? Nggak. N sama dengan 2 masuk nggak? N sama dengan 4 masuk nggak? Nggak. Ya udah, ini udah nggak bisa kan? Tinggal ini. Nah, tinggal ini tuh dicek. Ini 10, derajatnya sama. Ini 8. Derajatnya sama nggak? Ini aja udah 1, 2, 3. Yang lainnya ada 1, 2, 3, 4. Derajatnya aja sudah beda. Pak, bisa Pak sama Pak. Ini kita tinggal tambahin aja ini. Nah, ini kan tinggal 1, 2, nih, 3. Ya, kita tambahin lah. Ini kemana ya Pak ya? Ini tambahin aja begini Pak. Ke sini. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mau jadi lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 15. 16. Sini. 17. 18. 19, 20. Ini gambar saya kurang bagus ya. Nah, dari sini aja deh. Dihitung aja. Derajatnya sama enggak? Kalau sama ya berarti masuk. Kalau nggak sama ya berarti enggak. Gitu, Nin. Gimana? Masih bingung? Enggak, Pak. Kalau yang tadi Anin tadi nanya, Pak, R-nya bisa nggak Pak? 1 gitu. R-nya 1. R-nya 1. Oke lah, R-nya 1. Sekarang 40 itu bisa nggak semuanya dihubungkan dengan kita bikin sisi 20? Bisa nggak? Ya Pak, kan derajat suatu graf itu yang penting ada simpulnya, nggak ada sisinya nggak apa-apa. Tetapi kalau nggak ada sisinya, berarti dia tuh nggak punya derajat, gitu loh. Derajat muncul karena ada sisi yang berhubungan, ada sisi yang nempel di simpul itu. Itu. Saya ingatkan lagi deh. Saya ingatkan lagi. Ini ya, derajat suatu simpul adalah jumlah sisi. Jumlah sisi. Gitu. Sedangkan sisinya ada. Sisinya ada. Tapi bisa nggak 20 itu mencangkup semuanya gitu? Iya, nggak apa-apa. Oke. Oke, itu nggak apa-apa.
Kalau yang kuotanya habis gitu nggak apa-apa ya. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Berarti kan tinggal 8, 10, sama 20. Silahkan aja dicek. 20 nih. 20. Berarti kalau jumlah sisinya ada 20, berarti tiap simpul cuma punya satu ya? Nah, satu sisi. Iya, Pak, benar. Ya, cuma satu ya? Berarti grafnya berderet-deret dong. Nggak apa-apa. Dicoba aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sampai 20 lah ya itu di sini. Kira-kira kalau misalnya ini dideret satu kayak gini, jumlahnya berapa? Jumlah oh enggak, kalau 20 bisa. 20 bisa. Ini punya satu sisi nanti ini tuh kembali lagi. Bisa. Kalau 20 sisinya mintanya 20 tuh bisa. Sekarang yang jadi pertanyaan kalau 10. Kalau sisinya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadinya 10 kan. Pak, kalau seandainya ini tuh sama, kasusnya kayak yang 8 tadi. Dibikin aja sampai 20. Setelah sampai 20, derajatnya sama nggak? Sebenarnya pakai cara-cara rumus atau pakai faktorial yang saya kasih tahu tadi, itu coba n kuadrat dikurangin n sama dengan 40, tuh bisa nggak? Ya karena gini, derajat sama itu bisanya terjadi kalau nggak di seri seperti ini. Kalau nggak di seri, apa tuh dengarkan baik-baik ya. Oke lah, tadi saya jawab. Kalau nggak di seri seperti ini, yang bisa terjadi itu adalah dengan cara mesh. Dengan cara mesh. Pak, memang star nggak bisa, Pak. Star tuh nggak bisa. Misal ada 4. Ya nggak bisa toh. Ini derajatnya 3. Ini derajatnya cuma 1. Nggak sama. Gitu. Nah, kalau saya pribadi, cara mengerjakannya seperti gitu tadi. Dicoba, sisa cuma tinggal 3 kan, langsung aja bikin cepet. Kalau nulis di pensil kayaknya nggak terlalu serepot ini deh. Gitu. Bikin. Kalau misal udah ada yang, wah ini sudah 20, tapi ada satu simpul aja, satu vertex saja yang derajatnya beda dengan yang lain, oh berarti nggak bisa. Gitu, Nin. Gimana? Masih belum paham? Kalau masih belum paham nggak apa-apa. Saya pahamkan. Udah apa udah ngerti? Oke. Terima kasih kalau gitu. Lagi. Berapa jumlah minimum simpul yang diperlukan agar sebuah graf dengan 6 buah sisi menjadi planar? Ulangi soal yang sama untuk 11 buah sisi. Ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, tidak ada.
Lanjut. Nomor 4. Kalau tadi nomor 4 ada yang nanya tadi, yang B. Nah, coba kalau di sini. Susah nggak yang nomor 4 ini? Susah, Pak. Ya, Susah, Pak. kok susah? Susahnya yang mana? Nggak kebayang. Kerjainnya gimana? Oh, oke. Oke. Oke, saya paham. Gini, diberikan gambar graf G seperti di bawah ini. Oke lah. 2 kali pertanyaan yang nanya dua-duanya Anin, nggak apa-apa. Tapi saya harap yang lainnya ya juga mengikuti ya. Oke, nggak apa-apa. Tunjukkan dengan ketidaksamaan Euler bahwa graf G tidak planar. Yang A, atau kebayang nggak nih? Halo? Halo? Nah, ya Pak. Yang A tuh kebayang nggak? Ya kalau nggak apa-apa juga. Langsung saya kasih tahu. Kasih tahu aja sama Bapak. Kok gitu sih? Kok gitu? Takut salah juga. Loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan nggak tuh maksudnya gini. Kenapa saya nggak mau langsung saya ngasih jawabannya? Karena saya pengen teman-teman mencoba gitu loh. Saya pengen teman-teman mencoba. Nah, kalau mencoba itu pasti kan mentok. Oh, Pak tuh mentok. Atau ya saya nggak ada gambaran, atau saya nggak tahu pakai yang mana. Gitu ya, salah nggak apa-apa. Kalau alasannya karena takut salah, saya nggak mau menerima itu. Kayak gimana, Nin? Yang A. Kira-kira gimana? Awalnya pakai ketidaksamaan Euler. Berarti Oke. harus nyari E sama N-nya. Dilihat dari grafnya berarti harus nyari itu apa sih tadi teh? Jumlah simpul. Ya. Oke. Oke. Jumlah simpulnya berapa sama itu mah N deh. Jumlah simpul N. Itu. Nggak apa-apa. Saya kan selalu open all. Ujian kan selalu itu open all. Yang penting tahu dulu langkahnya harus kemana. Oke, sekarang ini kita lihat ketidaksamaan Euler. Saya juga nggak bisa lah menghafalkan semua rumus dari semua mata kuliah yang saya ajar. Ya saya juga nggak hafal. Semua yang pernah saya dapat waktu S1, S2 ya nggak bisa juga lah saya hafal gitu. Ya nggak juga. Persamaan Euler kemarin mana ya? Nih, ketidaksamaan Euler ya, pada graf planar sederhana terhubung dengan F buah wilayah, N buah simpul, dan E buah sisi. E-nya lebih dari 2. Selalu berlaku begini. Ini ketidaksamaan Euler. Kemarin saya sudah ngasih kayaknya kalau nggak salah yang ada bentuknya aneh, K3,3. Nah ini ya. Nah sekarang saya mau nanya dulu nih. Coba kita kerjakan nih, pakai ini. E buah sisi. Sisinya berapa jumlahnya? Berarti kan, ini aja deh. E kurang dari sama dengan 3N min 6. Oke. Tunjukkan dengan ketidaksamaan Euler bahwa graf G tidak planar. Graf G tidak. Berarti E kan itu jumlah sisi. Jumlah sisinya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 3 berapa? 4. 24.
24 kurangi 6 berapa? 18. 16. Di sini udah ada kisi-kisinya nih. Tunjukkan dengan ketidaksamaan Euler bahwa graf G tidak planar. Berarti ini tidak planar. Tapi pakai rumus yang ini kok salah ya? Coba rumus yang satunya. Pak, tapi kan Bapak bilangnya tuh apa tuh K33, Pak, yang pakai rumus itu. Nanti saya kasih tahu. Ini, kita pakai ini. Lima belas. Nah, 8 dikalikan 3 berapa? Harusnya 18. Enggak. 8 dikalikan 2 berapa? 16. 16 dikurangi 4 berapa? 12. 12 ya? 12. Udah, jawabannya kayak gini. Berarti teman-teman sebenarnya sudah rada enak untuk ngerjain yang B. Yang B. Tunjukkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf G tidak planar. Nah, paham nggak maksudnya? Gini loh, yang A, tunjukkan dengan ketidaksamaan Euler bahwa graf G tidak planar. Persamaan Euler ini kan cuman ini dan ini kan? Ya, cuman ini dan ini kan? Cuman yang dikali E kurang dari sama dengan 3n-6 atau E kurang dari sama dengan 2n-4. Kan cuman itu kan? Apa tuh setuju nggak? Iya, Pak. Nah, soalnya sudah bilang, gini nggak planar. Gini tidak planar. Kita cek pakai ini. Ternyata planar. Kita cek pakai ini, baru nih. Tidak planar. Berarti, sekarang gini, yang kedua, yang B, tunjukkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf G tidak planar. Bisa nggak langsung? Bisa nggak? Oke deh, untuk menghemat waktu. Tunjukkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf G tidak planar. Kalau saya jadi teman-teman, saya cuma jawab. Graf G tidak planar karena mengandung upgraf K3,3. Graf G tidak planar karena mengandung upgraf K33. Selesai. Gimana? Masih bingung nggak? Kenapa jawabannya cuma kayak gitu? Ya kalau bingung nggak apa-apa, saya jelaskan lagi. Mana? Tadi itu yang cowok, cowok tadi siapa ya? Yang jawab tadi itu aktif tapi nanti sayanya Azam, Pak. Azam, oke. Kayak gimana Azam? Nah, paham nggak kenapa jawabannya langsung gitu yang B? Kalau nggak paham, saya pahamin. Karena udah disebut tidak planar nggak sih? Bukan. Bukan itu. Ya gitu, tapi itu kurang tepat. Anin? Lumayan pengerti. Ya, itu lumayan ngerti ya. Oke, gini loh. Tunjukkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf G tidak planar. Sebenarnya teorema Kuratowski itu gimana sih? Pokoknya graf apapun, kalau di dalamnya tuh mau seribet apapun grafnya,
di dalamnya itu sudah mengandung ini atau mungkin ini deh, tapi ini tuh hanya apa ya, perluasan aja. Ini tuh perluasan aja. Maaf ya, tadi mati tadi. Apa tuh, tabletnya mati. Nah, oke, saya testing lagi. Nah, ini ya. Tadi saya menjelaskannya sampai mana? Sampai ini kan. Nah, pokoknya kalau ada graf ini atau ini di dalamnya, sudah deh, itu tidak planar. Cara membuktikannya gitu. Nah, sebenarnya, kalau tidak ada pertanyaan yang A, teman-teman harus nyari. Dan di sini dituntut kreativitas. Jadi di sini dituntut kreativitasnya teman-teman. Ada upgraph si Kuratowski 1 atau 2 enggak? Nah, karena itu saya pesannya ke teman-teman yang tadi di kelas sebelumnya gitu. Saya pesan di teman-teman yang di kelas sebelumnya itu seringlah latihan soal. Tuh, karena kalau enggak ya lihat kayak gini kreativitasnya agak terhambat gitu. Gitu. Jadi, wah ini iya apa enggak ya? Kok ini ada graf yang pertama sama yang kedua tadi enggak ya? Kuratowski 1 sama 2 enggak ya? Itu kalau enggak ada pertanyaan yang A. Tapi karena ada pertanyaan yang A itu tadi, pertanyaan yang A ini tunjukkan dengan ketidaksamaan Euler bahwa graf G tidak planar. Graf G-nya tidak planar, udah jelas. Nah, masuk ke ketidaksamaan Euler ini yang pertama tadi itu kan planar, sedangkan ini sudah dikasih tahu ini tidak planar. Nah, kemarin sudah saya ajarkan ada ketidaksamaan Euler yang kedua gitu. Ketidaksamaan Euler yang kedua itu pun hanya kondisi yang spesial. Spesialnya kenapa? Kalau ada graf K33 yang jenisnya seperti itu. Oke, gitu kan? Nah, ternyata tadi kita kerjakan bersama pakai persamaan yang untuk graf spesial tadi seperti apa ya K33 tadi ternyata ketemu tidak planar. Oke. Berarti tunjukkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf G tidak planar. Berarti di situ kan ada graf K33. Gitu loh maksudnya. Tunjukkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf G tidak planar. Graf G tidak planar karena di dalam graf G terdapat graf K33. Selesai. Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan yang A, teman-teman di sini harus bikin lagi.
Gimana? Karena di situ ada upgraph. Ini misal ya, ini misal A, B, C, D, E, dan A, B, C, D, E itu adalah graf K33 atau apa. Itu. Gimana? Bisa diterima? Anin, Azam, dan teman-teman yang lain? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Gitu ya. Kenapa saya tadi langsung menjawab cepat? Ya karena itu. Apa namanya itu di runutnya sudah seperti itu. Sekarang gambarkan dua buah graf yang isomorfik dengan graf teratur berderajat 3 yang mempunyai 8 buah simbol. Gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini memang mudah sih. Udah, kalau nggak ada yang bertanyakan. Nah ini, sebuah departemen mempunyai 6 kelompok kerja yang setiap bulannya masing-masing selalu mengadakan rapat 1 kali. Keenam kelompok kerja dengan masing-masing anggotanya adalah K1 itu Amir Budiyanti, K2 itu Budi Hasan Tommy, K3 Amir Tommy Yanti, K4 Hasan Tommy Yanti, K5 Amir Budi, K6 Budi Tommy Yanti. Berapa banyak waktu rapat berbeda yang harus direncanakan sehingga tidak ada anggota kelompok kerja yang dijadwalkan rapat pada waktu yang sama. Gambarkan graf yang merepresentasikan persoalan ini, lalu jelaskan sisi menyatakan apa, simbol menyatakan apa. Tentukan jumlah waktu rapat ini. Gimana? Soalnya mirip ya, kayak soal yang ini nih. Soalnya mirip kayak soal yang ini ya. Mana sih? Kemarin saya sudah bikin loh. Bukan yang bipartit. Nah, mirip kayak yang ini. Oke, untuk soal yang tadi, ada yang mau nanya? Misal, Pak, saya mau nanya, Pak. Kan di situ disuruh menggambarkan, Pak, grafnya. Disuruh menggambarkan grafnya. Gambar grafnya gimana? Ya seperti yang saya bilang di awal. Grafnya mau aneh-aneh juga, yang penting poinnya merepresentasikan ini. Nggak apa-apa. Saya kasih kisi-kisi ya buat yang udah mencoba atau belum mencoba. Bikin dulu deh. Graf bipartitnya dibikin dulu. Yang bulat-bulat ini loh, kayak apa? Relasi itu loh, gini loh. Gitu. K1, K2, K3, K4, K5, K6. Terus ada ini nanti ditulis ini Amir Budi Yanti. Nah, sambung-sambungin. Terus tinggal terlihat deh mana simpulnya. Gitu. Oke. Saya hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, enggak ada. Oke. Tadi sudah bisa. 7. Apakah K13 memiliki sirkuit Euler, sirkuit Hamilton? Ulangi pertanyaan yang sama untuk K14. Mau bertanya untuk soal nomor 7? Untuk K13 sama K14 itu rumusnya sama nggak sih? Sama nggak? Gitu aja deh, saya mau nanya dulu deh. K13 sama K14 itu sama nggak? Saya drag deh, saya drag ya, saya drag.
Iya. Oke. Yang genap sama yang ganjil tolong diperhatikan, jangan sampai terjebak. Udah, gitu aja. Saya tuh sebenarnya gatel mau ngasih tahu gitu. Tapi kalau nggak ada yang nanya, ya saya bikinnya biar teman-teman nggak kayak disuapin terus gitu. Nggak nanya, yang nomor 7 ya udah. Oke, udah, nggak. Nomor 8, sebuah graf akan dibentuk dari 25 buah sisi. Berapa jumlah maksimum simpul dalam graf sederhana yang dapat dibuat dari 25 sisi tersebut? Nah, ini lebih gampang lagi dari yang tadi, yang ditanyakan Anin. Nin, yang nomor 8 kayak gimana, Nin? Berapa belum tahu, soalnya belum ngerjain sampai nomor 8. Belum nyobain. Oh, gitu. Ya udah, kalau belum nyobain saya juga nggak mau ngasih tahu, dicoba dulu. Iya, Yang lain, ada mungkin yang sudah mengerjakan atau mau nanya? Kalau Pak, ya saya belum nyoba. Saya belum nyoba, tapi saya juga nggak paham, Pak, soalnya. Ya, itu bukan pertanyaan namanya. Gitu. Silakan dicoba ya. Nomor 8, nggak ada yang mau nanya nih? Nggak ada yang mencoba sampai di nomor 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudahlah, saya positif thinkingnya sudah bisa. Kecuali Anin, karena Anin ngaku tadi belum mengerjakan. Yang lainnya, saya asumsinya sudah bisa. Nah, oke, gini. Ini saya review karena gini, saya tuh pengen semua teman-teman tuh nilainya bagus. Gitu. Nah, setelah ini kita akan masuk ke Laplace. Laplace itu agak nguras energi sih. Laplace, transformasi Laplace. Ngubah S ke N. Jadi ada bentuk S, ada bentuk N. Nah, itu bingung nggak? Ada yang udah pernah dapat Laplace nggak? Udah pernah dengar-dengar gitu? Oh, belum? Nah, Laplace itu nanti berguna. Untuk di telekomunikasi berguna. Khususnya yang mungkin mau mengikuti jejak Bu Endah gitu. Bu Endah, beliau sangat sepengetahuan saya, beliau sangat expert banget di bidang wireless. Nah, untuk yang mau mengikuti jejak Bu Endah, Laplace harus paham. Pahamnya di luar kepala, nggak hafal nggak apa-apa. Saya juga nggak hafal kok, rumus-rumusnya juga nggak paham. Saya juga nggak hafal. Gitu. Nah, Laplace itu gunanya buat apa? Untuk ngasih batas. Jadi misal persamaan gelombang, atau misal energi daya dari sebuah persamaan energi sebuah gelombang. Kita harus memodelkannya dalam bentuk angka kan, dalam bentuk angka. Nah, itu dengan Laplace kita memodelkannya dengan Laplace. Laplace sama Fourier itu seenggaknya teman-teman tuh paham. Nggak bisa sampai titik akhir nggak apa-apa. Tapi seenggaknya tahu itu nanti buat apa. Kayaknya simpel ya. Seenggaknya cuma tahu itu nanti buat apa. Pak, baca di Wikipedia juga bisa, Pak. Iya, baca di Wikipedia juga bisa. Tapi maksudnya itu nanti buat apa, itu seenggaknya teman-teman tahu teknisnya. Mentok kayak tadi, atau Anin, Pak, saya tahu Pak, itu pakai lema jabat tangan. Tapi habis itu kan R, Pak. R, menentukan R-nya gimana ya? Nggak apa-apa sampai situ. Teman-teman udah bisa disebut engineer, telco. Nah, itu karena menguras tenaga, paling nanti gini, Laplace itu ya, saya minta kerjasamanya. Saya minta kerjasamanya, teman-teman. Nanti materi, saya kirim. Nah, itu tolong dibaca. Nah, ketika saya menjelaskan Laplace, karena itu ya benar-benar nggak enak, bikin muntah gitu. Ketika saya menjelaskan Laplace, saya ingin teman-teman sudah ada isinya. Gitu ya. Bisa dimengerti? Pak,
Ya, Bapak mau mengirimkan materinya itu kapan? Ya, sebelum saya ngirim materi, ya udah. Berarti teman-teman bisa mengerjakan hal yang lain. Gitu. Itu paham? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Oke, kalau gitu sudah saya cicil ya. Karena nanti ketika nanti mau UTS, kan dari beberapa materi nih. Kalau nanti teman-teman langsung saya kasih materi, bet, ada graf, ada Fourier, ada Laplace, terus saya suruh belajar seminggu, kan nanti muntah. Gitu. Ya kalau yang jenius mungkin enggak. Kalau saya aja gitu muntah, pasti. Maka ini saya cicil. Graf seenggak-enggaknya 1 atau 2 nomor kalau ya muncul nih dari materi graf. Karena itu, coba dibaca-baca lagi. Dan oh ya, saya tuh gini loh, kalau teman-teman mau nanya, nggak pas waktu jam saya nggak apa-apa, itulah gunanya grup. Jadi kalau teman-teman nih, misal ya baru dapat pencerahan itu misal besok gitu, tapi besok kan nggak ada jadwal perkuliahannya Pak Ikhwan, matematika lanjut nggak ada gitu. Tapi baru timbul moodnya belajar itu pas Sabtu besok, ya udah nggak apa-apa, belajar mentok silahkan nanya di WA. Itu ya, semoga bisa dipahami. Saya tutup pertemuan pada siang ya, atau masih siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama.